Jadi apa saran kamu agar orang-orang punya keberanian seperti kamu? Keberanian dan juga punya kemampuan resiliency yang kuat ya, bertahan dalam proses yang kamu ceritain. Akhirnya kamu menemukan, oh ya emang ini nih. Apa ya sarannya? Harus ngerasain sendiri sih. Gimana ya? Ah, Banyak kan mereka di sana yang kebingungan untuk ngomong, iya, ketakutan untuk bicara, takut salah diartikan. iya betul. Sedangkan kamu saya lihat lancar-lancar aja tuh ngomong, keluar aja gitu, nggak ada beban, Iya, apa ya sarannya? easy going gitu. Em, Sebenarnya sih aku percaya mungkin itu memang sifat mereka gitu. Mungkin mereka memang tidak belum nyaman gitu untuk ngomong di depan orang banyak atau berdua gitu. Lagi-lagi kayaknya proses sih. Mungkin nanti ketika mereka udah lebih eh, bertambah usia lagi, lebih banyak ketemu. Saran aku beriol deh sama yang lebih dewasa. Oh gitu Itu ya. sih. Iya gitu. Karena jujur di aku ini yang ya apa ya eh, titik poin aku menjadi aku yang sekarang ini benar-benar karena teaterku sih jujur. Aku belajar banyak banget di situ. Karena di situ pun juga kebanyakan orangnya lebih dewasa. Iya, Itu. iya. Jadi aku istilahnya aku yang diem nih gitu, misalkan aku ngelihat mereka gitu, aku observe mereka, oh gitu, aku jadi apa ya, menjadikan referensi gitu loh untuk oh kayak gitu ya cara ngomong, oh gini ya, oh santai aja ya gitu. Ketika harus serius kita serius, kalau lagi santai kita santai. Itu sih kayak harus gampang beradaptasi juga sih, jangan takut buat beradaptasi. Jadi jangan takut dan adaptif. Yes. Dan punya circle yang lebih luas, Iya yang betul. lebih matang dari usia mereka. Iya. Itu saran kamu. Kalau kamu sendiri punya ketakutan gak sih sebagai late millennials terhadap dunia yang sekarang? Yang kamu sering omongin dengan teman-teman sekolah kamu atau teman-teman aktor kamu. Ketakutan dalam hal apa nih? Apapun yang akan terjadi di saat ini dan dunia di saat mendatang. Ada gak sih concern itu? Banyak sih. Banyak. Kalau concern tentang dunia ke depan itu banyak gitu karena Apa yang matters? hmm, um, sebenarnya kalau concern aku lebih fokusnya di banyak sih, aduh banyak. Satu-satu ya, kalau misalkan uh, parenting, ini yang tadi kita bahas Parenting. gitu. Karena aku kan belum berkeluarga ya gitu, aku aja tuh lumayan apa ya, mikirin juga gitu loh, nanti kalau gue punya anak gue gimana ya cara cara apa namanya, mendidik anak gue supaya menjadi seperti yang ya, bukan yang gue mau sih gitu, cuman maksudnya yang baik lah gitu, yang baik gitu, nggak Nggak ya ngasal. gitulah, yang nggak ngasal gitu. Karena parenting tuh penting banget menurut aku. Itu kita nggak tahu ke depannya gimana. Itu concern aku. Sama kalau ngomongin uh, dunia di industri perfilman pun aku juga ada concern gitu kan, sama dunia perteateran gitu. Lebih ke teater sih sebenarnya, karena banyak sekarang siapa sih yang maksudnya mayoritas kan orang lebih ke film. Teater tuh kayak padahal Kecil. iya, kesannya tuh kayak jarang lah Eksklusif. gitu, Iya. jarang orang mau nonton teater. Iya. Nah sebenarnya concern akan ini tuh udah aku bahas bareng teman-teman teater Pandowo aku dari berapa tahun yang lalu. Sampai akhirnya tahu nggak, kita tuh bikin gimana caranya supaya anak muda itu bisa nonton teater kita dengan fun. Kita bikin pentas imersif.
di kafe-kafe, di bar. Itu selama tahun 2019 sampai 2020, potong covid akhirnya. Itu kita pentas 1 tahun full, itu kita pentas di kafe, di bar dengan pentas kecil, pemainnya kecil. Supaya apa? Supaya yang nonton bisa sambil yang ngerokok, anak-anak muda, yang mau minum silahkan minum, yang mau sambil makan silahkan makan, dan imersif gitu. Jadi mereka merasa ikut bagian dari pertunjukannya. Sedangkan kalau misalkan kita nih sekarang aja deh gitu, misalkan oke, kita bikin pentas di GBB, pentas besar kan di gedung gitu. Kalau pentas di gedung kan kita nggak boleh minum, nggak boleh makan gitu. Aku percaya kok gitu, banyak yang pasti gampang bosan tuh banyak gitu. Apalagi anak muda yang nggak terlalu suka gitu, yang nggak deep thinking. Iya gitu, karena mungkin mereka udah mikirinnya konten aja gitu, mikirinnya ngapain lagi ya gitu, ngikutin tren apa ya. Nggak masalah sebenarnya gitu, karena memang kita lagi ada di dunia era digital gitu, nggak apa-apa. Cuman maksudnya untuk kedepannya gimana? Kalau misalkan kita nggak tahu nih, tiba-tiba blok, misalkan platform itu nggak ada gitu, terus kamu mau ngapain? Walaupun aku percaya banyak anak-anak muda Gen Z ya gitu misalkan, yang udah bisa menghasilkan banyak uang dari situ. Iya. Itu jelas banyak banget teman-teman aku gitu. Cuman jangan cuma di situ doang sih, maksud aku. Ya itu tadi, kita harus mikirin, aku pun juga harus mikir ya, maksudnya kita harus mikir what ifs-nya gitu. Kalau misalkan itu nggak ada tiba-tiba, atau kayak kita kan nggak tahu ya perubahan zaman tuh gimana gitu, nanti ke depan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita nggak tahu gimana. Kita harus prepare. Kalau nggak ya udah gimana. We cannot survive. Iya. Kalau sekarang ada nggak secara mentally yang sudah kamu persiapkan dan kamu rancang? What if misalnya industri perfilman orang udah jenuh dengan semua film-film horor yang ada di Indonesia? Untuk horor doang. Ya, horor. Ya, kan ya kamu bermain komedi, bermain series, percintaan dan lain-lain. Aku sih akan tetap suka menjadi aktor ya. Cuman gimana caranya, kalau misalkan aku nanti nggak jadi aktor lagi atau udah nggak laku lagi gitu kan, banyak sih planku gitu. Aku ya semoga ya gitu, ini kan masih bermimpi-mimpi ya gitu. Aku pengen punya PH sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata industri sudah tidak kondusif, tidak kondusif di situ, aku akan cari cara lain tapi tetap yang masih berhubungan dengan situ sih. Mungkin ngajar. Dari dulu aku suka banget ngajar gitu. Ngajar acting, teater. Ngajar acting boleh, apapun sih. Aku suka banget ngajar tuh, aku suka. Pernah? Secara serius ngajar di dalam kelas gitu? Pernah. Oh, this is interesting. Tell me more. Pernah sih beberapa kali. Nggak sendirian gitu. Aku tuh dibantu sama teman aku juga gitu, karena apa ya, aku tuh ngerasa gak ada murid yang bodoh. Tinggal gimana caranya kita nih misalkan sebagai gurunya yang membantu mengajarkan, untuk membantu dia supaya dia ngerti. Gimana caranya? Komunikasinya tuh harus benar. Kita harus tahu dulu nih orangnya kayak gimana. Dia nangkep nggak ya kalau aku ngomongnya gini? Oh nggak nangkep. Oke, kita pakai cara lain. Gimana caranya? Aku tuh suka gitu untuk nyari tahu, mencari strategi yang lain gitu. Aku suka. Jadi lebih suka terhadap proses dong ya? That's why. Itu yang aku omongin dari awal. Aku tuh suka proses dalam segala hal itu. Waktu itu kamu ngajar apa kalau boleh tahu? Waktu itu aku sempat ngajar acting, ya. Terus waktu itu sempat ngajar musik kecil-kecilan. Ya, kamu bermain musik juga dong berarti ya? Iya, tapi I'm not a professional. Tapi aku sekarang memang hobi dari kecil.
Apa piano? Percaya nggak percaya, aku semua alat musik bisa. Wow. Tapi nggak jago. Amazing. Tapi nggak jago. You are very much talented. Jadi aku tuh orangnya fast learner. Misalkan, ini waktu itu aku pernah juga nih. Jadi waktu itu buat iklan aku harus bisa main drum. Waktu casting aku bilang bisa, padahal nggak bisa. Gila lu. Yang aku lakukan adalah yang penting dapat dulu kan. Iya. Yang penting act waktu casting, oke, act-nya bisa dulu gitu. And then what I did was aku les. Sampai seenggaknya aku bisa mainin. Megangnya benar Yes. dan segala macam. Betul. Wow. Jadi kayaknya itu sih, aku emang cepet nangkep aja sih gitu. Tapi memang nggak pro ya, maksudnya nggak langsung instan gitu. Tinggal diasah kan, but Iya, you born with it. Iya, entah kenapa. Kayak waktu itu yang Pretty Little Liars yang sama Julio itu juga season kedua tiba-tiba aku disuruh main apa ya, kayak Klarinet? bukan. Saxophone. Suling. Suling. Bali. Suling Bali. Suling Bali. Aku nggak bisa. Suling waktu itu aku belajar SD gitu. Cuman ya udah dibisa-bisain. Akhirnya dikasih satu guru lah gitu. Ya udah, ayo, terus ya udah bisa gitu. Jadi emang kayak apa aja, ayo apa. Aku senang belajar. Aku senang banget belajar. Apa aja gitu belajar. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba film ini sudah tidak terlalu memberikan ruang kepada kamu punya banyak sekali mainan untuk eksploratif kan? Iya, betul. Tapi bagaimana dengan semua yang didengung-dengungkan di dunia modern ini tentang mental health issue? Pernah ngalamin? Pernah ngerasain? Aku punya mental issue sebenarnya. Mental ill. I don't like to say that sebenarnya. Ini yang aku kalau mau cerita boleh loh. Ya. Ini tuh yang aku tuh sebenarnya, aku sama teman-temanku yang punya, betul-betul punya ya gitu. Yang mungkin agak berbeda sama Gen Z ya gitu. Kalau Gen Z entah kenapa gini. Sebentar. Aku takut salah ngomong. Sebentar. Ketika kita beneran punya itu, kadang kita tuh malah nggak mau nunjukin loh. Itu sih sebenarnya aku tuh kayak kalau lagi lihat di sosial media atau apa gitu yang mereka menjadikan itu alasan, menjadikan penyakit mereka itu alasan, itu aku tuh agak sedih ya gitu, kayak kenapa sih harus menjadikan itu alasan gitu. Kenapa harus diumbar segitunya? Kecuali mengumbarnya untuk mengedukasi, itu beda. Ya, itu sih. Jadi aku kayak kalau melihat yang seperti itu sedih aja sih.